kembali lagi bersama kita di channel yang berbeda nih. Kita punya channel baru ya Bang ya? Iya, maksud saya program apa nih Bang? Ini kita ngobrolin ini ya, namanya orasi. Orasi, wow. Apa kok orasi nih? Obrolan sambil berisik-berisik. Obrolan sambil berisik motor tuh ya belakangnya. Allah, punya kantor pinggir jalannya begini nih. Gimana? Ini orasi ini obrolan redaksi. Jadi kita pengen cerita ke CS Banpos nih tentang berita-berita menarik yang kita kupas ya seminggu ini. Terus cerita-cerita teman-teman nanti di lapangan cara dapetin berita itu ya, biar CS Banpos tahu gimana serunya tugas peliputan yang kita jalanin ya. Kita jalanan Di balik berita berarti nih. di balik berita. Jadi kita ngobrol-ngobrol biar tahu gitu ya. Gitu. Ini kita sekarang ada Lukman, reporter Banten Pos yang bertugas di Cilegon. Sama Irat juga tentunya. Udah pada kenal Irat, nggak usah dikenalin. Iya kan? Kenalan dong Bang Lukman. Ayo kenalan. Ya, kenalan Pak. Nama lu siapa? Iya. Lahir di mana? Anak berapa? Sekolah dulu di mana? Halo CS Banpos, saya Lukman, peliputan di saya Lukman untuk wilayah peliputan di wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya. Wow. Ini ceritanya apa ini? Kita punya banyak makanan ini di sini, Rat. Coba. Nih, apa ya? Kita dapat kiriman dari es pisang hijau Ken Arok. Ken Arel. Kalau Ken Arok sama Ken Dedes. Nah, Aduh. Es pisang hijau Ken Arel. Iya. Ini tempatnya di mana tadi Bang kita dapat kirimannya? Ini rumah makan di Benggala ya. Di Benggala ada rumah makan, ada pisang hijaunya, ini khas Makassar nih, Rat nih. Coba. Seger kayaknya ini. Seger Khas banget Makassar. nih. Ini juga udah masuk ini ya. Oh iya nih. Bisa dipesan di GoFood juga. Nah iya betul, bisa dipesan di GoFood dan bisa juga nih buat teman-teman, buat CS Banpos yang mau mesen bisa chat via WA atau bisa ditelepon langsung nih nomornya nih. Tulis ya, tulis. Kalau enggak nih di bawah ini ada kan? Ya. 08577 869 4882. Jangan lupa buat dicobain. Harganya berapa? Harganya berapa Bang? Tanyalah ke sono boleh. Kalau kita kan dikirim. Iya. Oh Iya. iya. Nih sebelum lanjut nih kita ceritanya. Jadi CS Banpos harus dan wajib banget dan jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos TV ya Bang ya. Iya, wayahe juga like, comment dan share. Ini Motor ya Allah. Udah, biarkan dulu lewat motornya ya. Jadi kita ke tema obrolan kita malam ini ya. Apa tuh? Jadi sejak minggu kemarin sampai minggu ini kan Provinsi Banten ini diramaikan sama mulai tahapan pilkada ya kan. Pilkada sudah mulai pendaftaran ya. Sementara ini virus corona kan belum habis-habis nih, ya Man ya? Iya benar. Cilegon nambah terus. Cilegon nambah terus, Serang juga, apalagi Tangerang ya. Tapi di luar Tangerang itu kayaknya Cilegon paling tinggi Man ya? Iya. Hari ini ada penambahan 23 kasus. Kemarin 15 kasus. Itu termasuk RSKM itu ya? Iya, RSKM 14 kasus kemarin. Oh, ngeri juga Cilegon tuh ya. Nah, itu kan di tengah banyaknya kasus peningkatan COVID itu ya. Terus pendaftaran berjalan dengan ya kita lihatlah sendiri ya. Kita juga kan waktu itu secara langsung tuh protokol kesehatan tuh kayaknya nggak terlalu diperhatikan ya. Nah, ceritanya lu di lapangan ini gimana coba ngadepin ketika waktu itu memang belum ada berita Bu Ati waktu itu. Iya. Belum nih. Belum, kita santai aja waktu Ya. itu. Tapi kan
COVID ini udah mulai kelihatan naik terus nih ya di Cilegon, di Serang. Nah tapi di situ pas pendaftaran banyak calon itu mulai seperti mengabaikan lah protokol kesehatan karena banyak masanya ya kan, yang masker ya walaupun banyak ya yang menggunakan masker dan sebagian besar sih pakai masker sih. Iya, ya. emang pakai masker semuanya, Iya, cuma iya, berdekat-dekatan. iya. Social distancingnya. Lu gimana perasaan lu waktu itu, Man? Ngeri-ngeri sedap sih. Pas awal pendaftaran di hari Jumat itu kan. Pertama kan yang daftar itu Wati sama Pak Sohitin. Ya lumayan rame juga. Tapi di luar kantor KPU yang pagar ya? Ya, luar pagar kan. Kalau masuk dibatasin juga lumayan ketat gitu. Berarti tetap aja perasaan ngeri-ngeri mah ada ya? Iya, ada. Waktu itu live streaming juga kan di KPU Cilegon itu sama Irat juga. Iya. Dan Irat termasuk yang masuk ke ruangan ya? Iya, deket banget Iras. Iya. Itu gimana perasaan lo waktu itu? Ya gimana ya, gurih-gurih gimana gitu. Gurih, gorengan kali. Ini yang biasa lewat itu loh di mobil. Nah, setelah pendaftaran itu kan dapat teguran segala macam ya. Nah, ketika tiba-tiba Bu Ati dinyatakan positif ya oleh KPU, bukan oleh kita, oleh KPU. Nah, terus secara jurnalistik ya kan, ya ini kan tugas kita buat nyampain informasi kepada wartawan dari sumbernya langsung kan. Nah, waktu itu Irat kalau nggak salah ya, yang ke Cilegon. Iya, Irat sama Teh Mono. Sama enggak waktu ke Bu Ati. Oh, yang Ya. itu ini. Iya, yang preskon Bu Ati ya. Waktu itu kan Bu Ati udah dinyatakan positif tuh sama KPU walaupun dibantah sama Bu Ati ya. Oh iya. Nah, lo gimana rasanya nyamperin orang yang udah divonis COVID? Sungguh ya Bang ya. Itu tuh videoin sambil gemeteran. Balik ke rumah tuh langsung, astagfirullah ini gimana? Takut bener ya? Takut, pokoknya datang ke kosan itu langsung pokoknya mah bersih-bersih semua. Lukman juga kan sempet waktu hari Seninnya ya? Hari Senin enggak ketemu hari Senin. Oh, pas ketemu. pendaftaran aja sih ketemu Pendaftaran terakhir. itu ya? Kan pas hari Senin itu tes swab ya pagi-pagi kan di RSUD Cilegon itu 4 calon itu kan. Kita mau ngejar udah bubar pas gitu jam 8-an udah bubar. Pas besok harinya Selasa beliau nggak hadir kan itu. Kita mencoba konfirmasi ke baik ke KPU, ke RSUD, belum ada tanggapan terkait hasil swab. Tiba-tiba malam-malam jam 11 malam KPU konfres menyatakan Bu Ati positif. Nah kan kita bertanya-tanya kenapa nggak dari pagi gitu kan. Nggak lama berselang timnya Ibu Ati sama anaknya lah itu datang ke KPU bawa berkas kedua bahwa Bu Ati negatif dari 2 rumah sakit itu. Nah, Man, lu kan Jumat ya ketemu Bu Ati. Ya. Senin Bu Ati dikonfirmasi di swab ya, tes swab. Malamnya malam Rabu ya, malam hari Selasa kan? Ya Besoknya kan hari Selasa. paginya. Hari Selasa malam itu diumumin kalau Bu Ati positif. Iya. Nah, lu gimana tuh perasaan lu? Walaupun lu di rumah ya, tapi kan lu ngerasain gitu kan? Iya. Lu sempet deket sama Bu Ati waktu hari Jumat gitu Iya. kan, waktu pendaftaran. Nah, pas lu tahu Bu Ati positif, gimana perasaan lu? Iya, sempat was-was juga, deg-degan. Karena sempet pengen rapid test juga. Cuman gimana ya? Gimana tuh? Tapi enggak jadi rapid test. Nggak jadi. Iya. Tapi Iya. merasa sehat ya? Iya, teman-teman juga yang di lapangan sempat was-was juga sih terkait kabar itu. Iya, sempat was-was mereka juga sama. Iya. Ya, jadi gitu ya CS Banpos. Sebagai jurnalis, sebagai wartawan itu kita memang
selalu dituntut, dan memang kitanya secara jiwa jurnalis itu selalu tertarik untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Makanya ketika ada seseorang, apalagi dia tokoh publik, ketika apalagi ini ada momennya berkaitan sama sebuah kompetisi demokrasi, ya jadinya seru gitu kan, buat nyari berita itu seru banget gitu kan. Makanya ketika momen-momen terkait sama pilkada kan pasti dikejar terus ya, baik dari calon yang ini, apalagi ketika ada hal yang spesial gitu kan ya. Kalau misalnya ada seorang calon yang kena COVID, artinya kan ini satu kasus yang spesial gitu ya Man ya. Iya, karena pilkada Cilegon seksi juga di Banten. Nah, dan apalagi di Cilegon ini menarik, tensinya lumayan gitu ya, tensinya secara politik seru banget. Nah, makanya ini menjadi resiko kita sebagai wartawan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya sebisa mungkin. Nah, ketika salah seorang calon pun disebut positif, ya walaupun yang bersangkutan menyebut tidak gitu kan, tapi kan sebagai manusia biasa kan kita wartawan ini tetap punya ketakutan, tapi akhirnya karena memang tugas kita, ya kita tetap memburu sumber berita itu. Tentunya tetap protokol kesehatan ya, Rat ya. Irat juga pakai ini kemarin tuh. Ini tuh hand sanitizer. Langsung. Irat juga pakai masker juga ya. Jas Banpos. Irat kemarin pakai sarung tangan penjaga gawang dia. Iya, pakai sarung tangan pas itu tuh, Iya. pas nge-video. Kayak kiper. Iya, artinya ini kan menjadi sesuatu yang menarik di balik berita yang kita sampaikan ini, yang kita muat di koran, di channel Banpos juga. Kan cerita di baliknya itu ada hal-hal menarik yang menjadi bumbu yang menjadi bumbu sehingga berita itu akhirnya bisa sampai ke pembaca atau penonton. Saya kira itu satu pengalaman kita kalau sebagai jurnalis di tengah pandemi ini berasa jadi wartawan perang ya Man ya. Iya, benar. Ya, berasa tapi kan ya itu satu risiko, dan masyarakat juga perlu informasi. Jadi kewajiban kita sebagai wartawan ya menyampaikan informasi yang paling terpercaya dari sumber yang paling terpercaya. Iya. Dari sumber yang paling awal. Iya, dari sumber pertama. Jadi ya itulah resiko jadi wartawan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan dan menjadi suatu karya jurnalistik ini bisa menjadi manfaat buat masyarakat. Amin. Gitu. Saya kira seru nggak obrolan kita nih hari ini? Seru banget dong, apalagi kalau sambil makan nih. Iya boleh, kita sambil ngopi ya. Iya boleh. Oh iya, ini apa nih Bang? Ini oseng mercon. Oh, saya mercon. Jadi, Sama ini dari Ken Arel juga. Oh. Kan ada namanya tuh. Ken Arel. Iya betul. Nomor teleponnya sama. Ini enggak tuh? Nih. Mas tumpah lu. Enggak dong. Ya jadi kayaknya itu orasi kita malam ini ya. Oke. Irat. Jadi buat CS Banpos kita mencoba menggambarkan gimana cerita di balik sebuah berita lah. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengalaman dan pelajaran buat kita semua ya. Jadi gitu aja, Irat ya malam ini. Silakan Irat untuk warung. Tutup warung. Ya, waktu titro Banjidor. Nah, jadi untuk CS Banpos yang mau bepergian jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa juga bawa apa tuh Bang? Hand sanitizer. Oke. Oh, Nih kembali saya ingatkan untuk yang belum subscribe jangan sumeh untuk subscribe dan wayahe untuk like, comment, and share ya. Udah nih. Udahlah, dadah. Dadah.